Halo semuanya, pemirsa apa kabar? Semoga dalam kondisi baik, selalu sehat, dan selalu teredukasi dengan ilmu hukum. Nah, sekali lagi saya menyapa Anda, saya Amal Bastian, menyapa Anda di Klinik Hukum Jelis. Masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, dari kantor advokat pengacara Cipta Law Firm. Beliau sudah bersama dengan saya. Ibu Jelis, apa kabar? Baik. Selalu sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat selalu. Dan bahagia. Dan bahagia. Kalau udah bahagia kita bisa memberikan edukasi terbaik kepada Anda pemirsa. Baiklah, Anda pun juga bisa mendapatkan informasi ini bukan hanya sekedar untuk memfollow Instagram dari Ibu Jelis Lindriati, tapi Anda juga bisa mendapatkan infonya langsung meluncur ke YouTube channel JNC Enterprise. Di situ Anda bisa menemukannya Tanya Jelis dan juga Klinik Hukum Jelis. Hari ini berbeda dengan biasanya. Kalau kemarin sempat kita ngobrol banyak di episode sebelumnya tentang beberapa kasus yang diangkat. Hari ini kita langsung datangkan juga untuk sang korban yang juga mengalami kasus hukum. Dan kali ini fokusnya kita ke penipuan belanja online di sosial media. Ada Mas Dibia. Mas Dibia apa kabar? Baik ya. Mas Dibia, hari ini kita akan coba menguak bagaimana sebenarnya tabir dari kasus Anda. Tapi sebelumnya boleh diceritakan kronologinya seperti apa, Mas Dibia? Kalau untuk ceritanya sih ya, saya kan punya usaha semacam clothing. Clothing line gitu ya, Yes, distro. Benar, distro gitu. Kan sebetulnya sudah ada supplier. Tapi kan karena namanya kita pengusaha pedagang pasti kan menginginkan keuntungan lebih. Ya makanya itu saya cari untuk supplier baru. Siapa tahu menemukan ya barang yang bisa dipulak lebih murah. Dan saya iseng-iseng pada saat itu coba cari di Facebook, ketemu kaos gitu, diarahkanlah sama seller itu, diarahkan ke Instagramnya sebetulnya sih oke. Makanya saya tampilannya bagus, fotonya bagus. Bahkan ada testimoninya juga. Oke. Kayak review gitu ya Mas ya? Review gitu. Terus akhirnya setelah itu dapat nomor WA nih. Ini via WA, Mas, saya minta contohnya dong. Saya sebagai buyer kan pengen tahu. Dikirim reel, ada videonya juga, bajunya seperti apa. Dikirim, setelah dikirim, ya saya coba untuk oke lah harganya lebih murah daripada yang supplier. Satu cerita transaksi terjadi nilai total kurang lebih 3,5 juta. Ya udah, setelah pembayaran selesai, saya bukti pembayaran juga saya upload, saya kirim ke via WA-nya. Beliau juga ngomong siap barang mau dikirim. Singkat ceritanya, karena penasaran kan, kok nggak ada bukti pengiriman, resi atau apa nggak ada. 2 hari saya chat kembali via WA. Oh iya sebentar, katanya dari ekspedisi ada masalah dan bla 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 gitu ya. Ada masalah karena ya udahlah nggak apa-apa, mungkin masih ada masalah dari ekspedisinya. Dia pun nggak jelasin ekspedisi pakai apa, gitu nggak jelasin. Hari ketiganya saya kan udah merasa kok terlalu lama banget. Ya udah saya chat, ternyata nomor saya sudah diblokir. Sosial medianya gimana? Nah, kalau untuk sosial medianya sendiri, yang saya pertama langsung lihat ke IG, hilang nggak ada. Di Facebook juga nggak ada bekasnya. Ya sudah, akhirnya dari situ karena udah hilang merasa tertipu gitu. Jadi pengalaman juga ya Mas ya. Ini pengalaman buruk. 3,5 juta bagi beberapa orang itu besar Bu angkanya Bu. Lantas bagaimana sebenarnya meruntut kasus semacam ini, karena saya yakin bukan cuma Mas Dibia aja yang jadi korban. Jangankan Mas Diki, saya sendiri aja kena. Aduh, lah ini. Gimana itu Bu? Iya, saya beli kursi. Terus saya bilang saya tidak percaya dengan tampilanmu. Coba kirimkan saya contohnya. Iya, aku bayar dulu. Tak bayarlah 1 juta. Sudah 1 bulan lebih. Saya tanya, gimana kursinya? Saya cuma dikasih foto dia sedang tangan yang sedang diinpus. Begitu ini udah penipuannya ke situ ya? Seperti itu. Jadi makanya dengan dunia sosial ini ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu berhubungan dengan KUHP kita. Jadi itu termasuk penipuan dan penggelapan. Jadi pasal 372 KUHP. Nah, seperti itu pemirsa di rumah. Banyak sekali di media sosial menawarkan barang seperti yang dialami oleh Bapak
Dibia. Akhirnya dihapuslah identitasnya sehingga biar tidak bisa menemukan lagi. Nah, tapi jangan lupa pemirsa di rumah, untuk yang suka tipu menipu, Anda mau ganti HP berapa kali, Anda akan tetap dengan nomor ID yang sama. Jadi apabila Bapak ini, Pak Diki ini mau melaporkan Anda ke kepolisian, maka nomor Anda dihacker, dilihat, untuk dicari siapa orangnya, Anda bisa ketahuan loh. Jadi meskipun Anda di dalam rumah, di dalam kamar yang mungkin orang lain tidak tahu aktivitas Anda, tapi lewat informasi cybercrime, maka Anda bisa diciduk dengan ulah Anda yang menganggap bahwa Facebook bisa dihapus, Instagram bisa dihapus. Toh saya kan nggak ada jejak. Jangan lupa, dunia maya ini rekam jejaknya itu jelas. Anda bisa menghapus, tapi database yang sudah masuk itu tidak bisa dihapus. Dan apa aktivitas Anda yang sudah Anda lakukan, itu bisa diambil lagi datanya, bisa ditarik lagi, di-track oleh kepolisian. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau terjadi penipuan di media sosial, sebaiknya lapor ke polisi agar cybercrime-nya itu bertindak, nge-track nomor ini itu pemiliknya siapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan masyarakat kita ini kan banyak yang tidak tahu, dipikirnya dengan dia di dalam rumah, di dalam kamar, di orang mana, tidak kegiatannya tidak diketahui oleh siapapun, maka apa yang Anda dilakukan itu tidak mungkin terjamah gitu. Tapi dia lupa bahwa dunia maya ini sangat terbuka sekali, seperti ruang terbuka, sehingga ketika Anda meskipun di dalam kamar melakukan perbuatan melawan hukum, masih bisa di-track sama cybercrime dan keberadaan bisa diketahui. Meskipun Anda berganti nomor 1000 kali, Anda kan tetap harus diwajibkan memasukkan ID kartu Anda Di dengan KTP. KTP dan nomor induk, Betul. ya, kependudukan. Nah, di situ pasti akan ditangkap. Oke, tapi sejauh ini yang dilakukan oleh Mas Dibia, 3,5 juta hilang itu merelakan itu tanpa melakukan apa-apa atau pernah meminta bantuan, Mas Dibia? Kalau untuk minta bantuan sih ya paling sesama teman. Teman gimana nih? Kok kayak gini. Jangan-jangan kasusnya sama juga, punya pengalaman sama gitu tahu ya. ada pengalaman yang sama, ternyata nggak ada. Ya udah, akhirnya karena usaha juga harus tetap berjalan kan. Mau nggak mau ya udahlah. Nah, balik lagi ke supplier yang lama. Oke, ini loh Bu, kata-kata ya sudahlah memaklumkan. Betul. Saya yakin bukan Mas Dibia aja, karena males ngusutnya itu loh Bu, ke pihak kepolisian. Lantas gimana? Kita harus jawab pihak yang berwajib dong kalau kayak gini. Kalau begitu, bisa juga Anda katakan kalau ada orang yang menawarkan ini dengan dengan kan maksudnya enggak nyimpen foto orangnya atau di data lah ya. Data atau Sherlock lokasinya di mana gitu, ada enggak? Nomor Kan telepon. kalau dengan Sherlock, kalau saya katakan ketika iya besok harusnya ada Sherlock, ya kan? Anda di mana tempatnya, tolong dong di Sherlock kan, kayak gitu. Sebelum saya mentransfer, tolong dong di Sherlock gitu kan. Nah, dengan Sherlock itu kan Anda bisa mencari begitu. Kepikiran nggak pada waktu itu seperti itu, Mas? Untuk masalah Sherlock menyerlock sebetulnya sih yang bersangkutan juga udah ngasih alamat nih sebetulnya. Tapi kan karena saya di Surabaya, dia jauh. Di mana, Mas? Daerah Jawa Barat, Bandung gitu. Baik. Kan juga mungkin Aksesnya ke sana juga akan biaya ya. Untuk pembayarannya sendiri, rekening atas nama CV. Nah, jadi makanya itu kan lebih enak kan kayak gitu. Makanya itu saran saya, sebelum melangkah ke jalur hukum, sebelum terjadi pembayaran, Anda kan tidak ingin rugi, minta tolong dong sertifikasinya gitu kan, sama di telepon KTP-nya dia suruh giniin tuh loh. Betul. Ya kan seperti itu. Kenapa? Dengan seperti itu track polisinya kan enak gitu. Kalau dia melakukan pelanggaran perbuatan hukum dengan penipuan, bisa diketahui dengan cepat begitu. Saran saya, jadi bisa juga nanti Anda bisa woro-woro di IG, hati-hati dengan CV yang nama ini, karena saya sudah terkena. Bagi korban-korban yang tidak rela, mari gabung di saya, silakan urut nomor 1, 2, 3 siapa aja. Nah, bikin laporan ke kepolisian. Mengumpulkan sesama korban begitu ya? Iya. Oke. Jadi sesama korban dikumpulkan agar terjadi penindakan, karena bukan hanya 1-2 orang gitu. Saran saya seperti itu kalau memang itu terjadi. Oke. Memang lebih amannya lewat marketplace, karena di situ kalau tidak ada
uang masuk, barang tidak dikirim. Kalaupun pengiriman, kalau tidak ada komplain, baru uang itu diberikan kepada user yang memiliki barang. Seperti itu. Nah, sebenarnya Pak Jokowi dengan semangatnya UKM itu membina masyarakat kita itu untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi sayang mentalnya masih belum besar. Masih dalam proses, iya, Bu. masih dalam proses sehingga membunuh diri sendiri begitu. Jadi jangan salahkan kalau masyarakat akhirnya percaya ke marketplace dibandingkan kepada Anda sekalian pemirsa di rumah. Jadi dalam bisnis itu yang diutamakan adalah kejujuran. Sebuah bangsa akan menjadi besar apabila kejujuran bisa dihargai. Contoh bangsa Jepang, dia menghargai kejujuran. Sehingga produk-produk Jepang sangat dipercayai di dunia. Bahkan meskipun ada negara lain bisa membelikan barang yang lebih murah, tapi orang masih tetap membeli barang produk Jepang. Karena apa? Karena kepercayaan itu. Jadi pemirsa di rumah, jagalah kepercayaan kalau Anda ingin berkembang menjadi pengusaha besar, dan jagalah kreativitas Anda dan kejujuran Anda untuk membesarkan perusahaan Anda. Itu saran saya. Karena apabila Anda merasa bahwa saya ada di dalam kamar dan tidak ada satupun orang lihat, cybercrime bisa melihat di mana Anda berada. Baiklah, kami akan segera kembali menyapa Anda. Tetap bersama dengan kami di Klinik Hukum Jelis.